tipu daya, pret. Sholat tayamum. Iya, sholat tayamum itu rakaat berapa kamu harus ruku atau sujud? 1 atau 2? Ayo. Astaga. Nah, apa? Ini guru dah kalian ini. Udah berapa rakaat? Sekarang apa buktinya kalau kau itu kau tadinya Islam? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya apa? Kau mau bukti Kalau apa? kau tadinya Islam? Yang dasar-dasar aja lah. Ya itu tadi dasar. Coba. Atau doa kedua orang tua kak atau gimana? Saya tanya. Apa buktinya? Apa buktinya kalau kau itu tadinya? Apa? Coba ulang. Coba ulang. Mau tarik nafas dulu yuk. Tarik nafas. Santai. Ngadepin kalian itu harus santai. Iya, silakan. Oke. Apa? Buruk berapa? Ya katanya tadi doa makan, kau baca. Doa makan. Agak itu benar yang telingamu dulu itu. Jadi doa apa? Aku bilang kata doa kedua orang tua. Untuk coba. Coba. Doa kedua orang tua coba. Langsung. Ya, baca. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Tanda baca di huruf ro itu apa? Ada yang penting udah di. Iya, tunggu dulu. Kau bisa baca di Google, bisa. Sekarang saya tanya, huruf pertama dalam doa itu tanda bacanya apa? Kan kau bisa baca, berarti kau tahu tanda baca. Nggak mungkin kau baca kau tidak tahu tanda baca. Silakan. Apa tanda bacanya di situ? Atau yang lain aja biar. Enggak, saya tanya kamu satu aja. Dari doa yang kau baca, huruf pertama itu menggunakan tanda baca apa? Coba. Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda bacanya? Coba. Apa? Ro di situ tanda bacanya apa? Emang harus pelajari segitu. Ya iya dong. Bagaimana kau bisa baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Buktinya aku bisa. Coba caranya gimana? Itu kan cuma menghafal, menghafal. Bagaimana kau bisa baca? Kau katakan dirimu Islam, sudah sampai level hafal doa makan, berarti kau sudah bisa baca. Sekarang kau baca. Saya tidak tanya itu. Itu huruf-huruf apa yang kau sebutkan tadi? Huruf-huruf apa? Itu huruf-huruf apa itu? Itu kan disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa tadi yang kau sebutkan? Disebut huruf apa itu yang kau sebutkan barusan? Huruf Arab toh, apa dah? Ya. Emang itu. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Ya iya kan baca kan awalnya ikro toh. Konten bagus ini. Ya silakan. Ada huruf tadi kan kau bilang Rabbana nasami huruf ra karena kau duluan menyebut ra. Nah sekarang tanda baca dari huruf ra itu apa? Tunggu, balik lagi ke kata-katamu tuh. Wudu itu berapa saat? Wudu berapa? Sampai sekarang kau tidak bisa menjawabnya. Apa? Itu adalah pertanyaan menjebak untuk orang yang ngaku murtadin. Dan sekarang apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya, yang mana? Ketika kau ditanya wudu ada berapa rakaat? Apa jawabanmu? Yang enggak ada rakaat atau wudu kok? Enggak ada rakaat pada saat kita wudu. Kamu lolos di situ. Nah sekarang kalau kita tayamum rakaat keberapa kita harus ruku dan sujud? Mana ada tayamum rakaat? Itu tidak ada lolos. Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Iya kan Anda sudah buka Google. Biasa itu. Biasa itu. Sekarang huruf ra di situ tanda bacanya apa? Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Kau tidak bisa kemudian lihat Google kalau itu. Saya yakin kalau tadi bisa. Wudu itu apa? Tayamum itu apa? Oh sudah tahu. Sekarang ra di situ tanda bacanya apa? Nah, lihat Google. Ra di situ tanda bacanya apa?
Rok tuh Ayo. astaga. Hah? Apa? Emang harus pelajari sampai segitunya kayak yang penting Iya, bisa baca. itu dasar, Iya, itu dasar. dasarnya Dalam bisa baca, dalam bukan- rahim ibumu orang Islam sudah tahu itu. Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Astaga. Alfa dan Omega. Orang ngaku murtadin, tanda baca dia tidak tahu. Langsung aja ke pokok tuh. Bukan di Masalah, cuma begitu di. masalah. Aduh, parah. Murtadin tanda baca nggak tahu. Emang harus pelajari itu kah? Baca. Lah iya dong, bagaimana bisa kau tahu Al-Quran kalau tanda baca kau tidak tahu, tuyul? Nggak perlu tanda baca, kita Eh, buka Iqra aja diajarin udah bisa itu. lah tanda baca itu adalah materi awal dalam pengajaran huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi kau bilang huruf apa? Hah? Aku kan baca di Iqra tuh, nggak pakai. Oh ini huruf Di Iqra hijaiyah. itu ada tanda baca, tuyul. Iya tahu, tapi kan nggak Ro itu tanda bacanya itu. apa? Ro Nggak tanda sedetail bacanya itu apa? mereka ajarin, mereka cuma Ro itu tanda bacanya apa? dengar dulu, mereka cuma ajarin gimana cara baca, bukan tanda baca. Kau Ya Allah ya Karim. emang Ya benar Allah begitu. ya Karim. Emang Ya begitu Allah ya mereka cara Karim. ajarannya. Inilah murid Paulus di mana-mana berbohong, Bible Cara berbohong, ngajarin mereka Quran mana berbohong. begitu, bukan tanda baca yang mereka. Betul, panipu ini. Ngaku Penipu, aja, kira kau ngaku penipu? aja Kristen dari lahir. Ngapain kau ngaku Alah, murtadin? buktinya aku ngakak dengar kamu bilang wudhu berapa rakaat. Iya, karena kau sudah baca di Google Sudah baca kan, Google, dan sudah sering kau mendengarkan orang Islam ketika bertanya kepada orang yang ngaku murtadin dengan pertanyaan yang sama. Kan begitu. Itu kan dalil. Ini kan fitnah, bukan dalil. Kau itu kalau bukan fitnah nggak makan kau. Saya bertanya samamu. Apa kau tanya? Huruf Pertanyaanmu kan ro konyol. di situ tanda bacanya apa? Kan aku udah jelasin. Manyuma demen banget. diajarin bukan Betah sama orang begitu. gila ya. Enggak, jengkel aja pemakan babi ngaku murtadin. Enak Nggak suka aja. saya. Sampai Nggak sekarang suka kau belum makan babi, penyembah kayak makhluk kayak kuburan tahu ngaku itu. murtadin, saya nggak suka. Emang benar Mending kau begitu? mengaku Gimana? Kristen dari Emang lahir benar gitu gimana? daripada kau ngaku murtadin. Emang nggak Apa? senang kok orang murtadin? Begitu. Oh, bukan gak senang. kelihatan begitu. Saya tidak suka aja karena saya pasti menemukan orang-orang yang ngaku murtadin itu pembohong. Itu pasti pembohong. Iya dong, Buktinya pembohong. kau yang bohong. Nah, sekarang saya tanya, yang huruf kau- ro di situ tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin Zuma. Kau ini tolol atau gimana? Tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin yang diajarin bukan tanda baca. Terserah I-A-U-E-O. yang saya tanya, tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, aku cuma Apa? bisa baca tapi nggak diajarin tanda bacanya, tolong. Bagaimana ceritanya kau bisa menyebut huruf ro, kau tidak tahu tanda bacanya? Kan tanda bacanya cuma di atas, di bawah. Astaga, Zuma, Nah, Zuma. kalau tanda baca di atas apa namanya? Yang penting bisa baca tuh. Kan diajarin Tomalasa. begitu. Yang penting bisa baca. Tomalasa. Jadi kau bisa ngaji nih ceritanya, kau bisa ngaji? Coba kau tunjukin ada huruf-huruf hijaiyah nanti aku bilang. Jadi kau bisa baca? Satu. Kau bilang aja. Kau tunjukin Oke. aja. Oke, ikut sambung bacaan saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidu nama abud wala ana abidu ma awatum. Apa itu? Dunia kan lakum dinukum waliyadin. Nggak, aku cuma ngenes lo. Agak gimana gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Aduh, kasihan. Zuma. Terus? Next. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. alladzina yu'minuna bil ghaib
Wahyu. mau belajar Nggak tahu dia. Nggak tahu apa dia. lagi? Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Aduh, cuma Terusin. ya kalau itu nggak hafal memang. Nggak hafal. Berarti Memang kamu harus hafal kayak itu. berarti kamu cuman bacaan ini Al-Qur'an kecil. Ya nggak semua kan ku hafalin. Enggak semua. Coba kau baca Yasin. Yasin. Coba. Terus apa lagi cobaannya? Ku cuma mau Enggak, kau baca. tanggapin si apa tadi. Coba kau baca Yasin. Coba awalnya gimana? Yasin. Terus Wal Qur'an. Nil Hakim innaka laminal mursalin. Terus? Atau itu kan? Ya. Ya udah berarti Terus? hafal kan? Iya hafal. Nah, kamu murtad kapan? Oh, udah lama. Udah 13 lama. tahun. Sudah 15 tahun yang lalu. 13. 13 tahun. Sekarang usiamu berapa? Ya sekitar cukup lah. Iya, berapa tahun? Nggak usah dipublikasikan kalau soal umur. Berarti kau nikah karena istri atau karena apa? Enggak juga. Karena berkumpul seperti ini ya ada hanya perdebatan, kekonyolan. 13 tahun yang lalu di mana kau lihat orang berdebat? Ya, aku kan sempat ikut keagamaan seperti ini tuh. Maksudnya di mana kau lihat orang berdebat 13 tahun lalu? Ini bohong, Di perkumpulan bohong. seperti ini. bohong terus, mana ada? Bohong cuma ngapain? Untungnya TikTok baru bohong berapa untuk apa tahun, coba? TikTok ini baru berapa tahun? Berarti di kenyataannya tuh Di mana? Di mana? di tempatku tuh Apa yang membuat kau murtad? malah aku disuruh aku ikut ya ikut suatu perkumpulan inilah, Hmm. perkumpulan agama, terus disuruh awalnya 3 hari. Oke lah aku ikut. Apa itu nama Berikut perkumpulannya? 7 hari adalah nggak usah terus? terlalu dipublikasikan. Berikut Terus? 7 hari baru diminta harus 3 minggu. Terus aku bilang, aduh Terus? nggak bisa lah, aku harus kerja ini. Hmm. Usah bilang begitu. Terus mereka bilang kalau nggak diterusin ada yang keluar dari masjid ini mati, Hmm. pleset atau apakah gimana. Iya. Bantah gitu bilang, berarti Tuhan kalian beda kalau begitu, masa didoain orang mati. Karena aku masih hidup loh dari 13 tahun lalu. Iya. Kamu tahu nggak kalau misionaris itu diajarkan kemudian mengaji? Diajarkan mengaji, diajarkan mengaku murtadin. Misionaris Ya, ya enggak tahu aku misionaris itu. misionaris itu yang berpura-pura mantan Islam Astaga, ini untuk menjebak orang lain. kalau nggak fitnah ya. Enggak, saya berbicara tentang misionaris. Saya kan banyak memualafkan misionaris, jadi saya tahu. Begitu. Mereka diajarkan berpura-pura jadi anak ustadz, anak Contoh? pesantren, anak kiai untuk menipu anak-anak Islam supaya ikut murtad. Tunggu aku tunjukin aja nanti on cam. Aku tunjukin aja piagam pesantren aku yo. Ya, Biar kau paham. iya, silakan. Sabar. Aku masih kusimpan itu. Biar Iya, Lina Wijaya juga begitu. Dia juga punya kartu Astaga, mualaf. lihat ini berapa tahun lalu ini. Fotonya udah kusam ini. Iya, silakan. Kalau kau murtadin, berarti saya yang salah. Coba buka kameramu. Sabar, aku cari dulu piagamku. Sekarang kau agama apa? Namanya apa? Katolik, Enggak, Protestan, Kristen. Protestan.
Pokoknya aku Kristen. Aku Ya Kristen itu kan banyak. iya banyak, yang penting Kristen kan pengikut Kristus, terserah dia mau Kristus yang mana yang kau Protestan kah, ikuti kok jadi Pentekosta kah, Kristen? atau Kristus yang mana yang kau ikuti? ya aku ikut Bible tuh. Hah? Malah aku sering berbeda pendapat dengan pendeta-pendeta yang lain. Kristus yang mana kau ikuti? Kan di Kristen itu mah yang Kristus. Iya Bible toh. Kan aku Ya bisa Bible praktis kan sendiri justru kan. di dalam Bible itulah banyak Kristus. Mm-mm. Ya saya tanya Kristus yang mana kau ikuti? Yesus kan. Lah, Yesus itu yang kalau kau ikuti berarti kau orang Yahudi. Kau kan Kristen. Aneh kau ini. Yesus. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kau Yesus, ikuti? Yesus itu diutus untuk orang Yahudi. Mm-mm. Kau bukan orang Yahudi kan? Sebarkanlah untuk segala bangsa. Di mana? Oh, itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu beda, beda. Iya yang bangkit. Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Terus siapa? Itu beda. Nah, Kristus palsu beda. Ah, beda lah. Ini bukan Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, tuyul. terus siapa? Iblis. Iblis. Iya. Loh, Iya menurut kamu kan. menurut Bible dan menurut Yesus. Di Maryam 33 aja udah tertulis. Apa itu? Maryam 33 itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Nah terus bicara tentang apa? Itu berbicara sama seperti ayat 15-nya. Yang 33 aja dulu. Coba. Ayat 15-nya ngomong apa di situ untuk Yahya? Untuk Yahya di situ ngomong apa? Di data ayat 15-nya. 15. Aduh. Enggak. Surah Maryam. Ya udah nggak ada Quranku ini. Nah, itu Yesus mah bukan Nabi Google. Yahya juga di situ sama dikatakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku dimatikan dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Sama. Nabi Yahya juga begitu. Berarti dia Tuhan berarti Nabi Yahya. Ini kan yang dibahas. Misionaris mana yang datang samamu membawa dalil itu Yang dibahas sampai kan. kau murtad? Enggak, aku baca sendiri loh. Hmm? Aku baca sendiri. Kamu baca sendiri. Pada saat aku lahir, Hmm. mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Nah, sekarang di situ dia berbicara pada saat mana? Usia berapa? Enggak, kita baca, kita ke konteksnya aja tuh. Iya, saya Pada tanya samamu. Enggak, sabar dong. Sabar iya, dong. sabar juga. Aku Pada kan saat dijelasin. mana kemudian Nabi Isa mengucapkan kalimat itu? Pada saat mana? Ya pada saat itu kan. Pada saat mana? Pada saat kapan? Makanya kau belajar Al-Quran sampai kau murtad, kau harus tahu sampai isi dalamnya. Iya, langsung ada isinya. Pada saat dilahirkan, mati dan dibangkitkan kembali. Nah, Lahir sekarang sudah, permasalahan, Lahir sudah. sekarang permasalahannya, sahabat dulu. Sekarang permasalahannya, apakah manusia mengalami 3 fase itu? Iya, emang. Nah, iya kan? Iya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu berbicara tentang kebangkitan dari penyaliban? Dia kan berbicara Jujur. tentang dirinya. Iya, sekarang saya tanya, apakah ayat itu berbicara tentang penyaliban? Tentang matinya, bukan penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah seluruh manusia mengalami 3 fase itu? Iya. Ya iya. Kenapa kau larikan ke penyaliban? Kan kita lagi bahas Isa. Emang Isa di kalian udah mati. Iya. Hei, saudara, kenapa kamu larikan seakan-akan Nabi Isa itu disalib lalu bangkit? Enggak, kan di kalian kan langsung bangkit, nggak pakai mati. Iya. Terus kenapa kau larikan dia mati baru bangkit? Itu yang jadi pertanyaanku. Lahir, mati dan bangkit kembali. Lahir udah, mati kapan? Mati ketika dia turun kedua kalinya. Astaga, jadi dia turun untuk mati. Ya, kan kiamat toh. Dia kan datang berdasarkan Al-Quran. Sabar dulu. Jangan tertawa dulu. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa datang kedua kalinya untuk apa? Untuk apa Nabi Isa datang? Membunuh Dajjal, mematikan Itu salib. datang untuk membawa tanda apa?
Akhir zaman. Tanda kiamat kan? Mm. Nah, pada saat dia turun ke bumi, dia dimatikan bersama makhluk-makhluk yang lain. Pada saat kemudian nanti dia dibangkitkan tuh hidup kembali Dalilnya bersama dengan mana dia turun terus dimatikan. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Dia Coba. datang membawa tanda hari kiamat. Tidak, aku tanya saat dia mati bukan tanda hari kiamat. Lah, kan pada saat hari kiamat tidak ada lagi kehidupan di bumi ini. Semua yang ada di bumi termasuk Nabi Isa akan mati, wafat. Ini detail kan, ditulis detail saat lahir mati dibangkitkan. Sekarang dia Cocok memang. Cocok sekarang dia memang. udah diangkat, udah bangkit. Matinya Cocok kapan? memang, cocok. Itu Yesus Cocok Nabi gimana? Isa. Nabi Isa berbicara pada saat dia bayi. Kemudian Dia bayi? pada saat dia bayi ini, dia berbicara pada saat dia bayi. Dia membela ibunya. Makanya aku baca Quran. Pada saat dia bayi dia ngomong, sedangkan Iya. dia itu emang dia berbicara waktu dia bayi. Iya, kenapa emang? Kamu heran? Nah, sekarang sekarang saya tanya samamu. Dia bicara, Kenapa? itu penjelasannya ke murid-muridnya loh. Pada saat dia bayi. Astaga, pantasan kau murtad. Pantasan aja kau murtad. Iya, ini Pantasan aja kau murtad. Pantasan. coba lebih spesifik. Nah, pantasan Surat aja. mana dia mati? Kan udah tertulis jelas. Sabar dulu, Saat sabar. aku- Anda kan tertawa nih karena kebodohan. Karena kebodohanmu kamu tertawa. Di dalam ayat 27, ketika kemudian Maryam datang di tengah-tengah kaumnya setelah dia melahirkan. Zuma, Di situ mending buka lah. Jangan kau berasumsi sendiri. dikatakan Mending kau buka baca. di ayat 27, Iya, mending kau buka di- baca. Jangan kau di ayat berasumsi sendiri. 27 di situ Kalau kau berasumsi sendiri, dikatakan nggak bisa dipercaya kata-katamu loh. fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Bukalah. Maryam Kamu itu laqad cuma pintar ji'ti cowok, syai'an tapi- fadhiya. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiya." Wahai Maryam, perempuan saudaranya Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Fa'asyarat alai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tuh. Lalu anak kecil dari ayunan ini berbicara, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa Nabi Isa berbicara pada saat bayi? Karena kaumnya menuduh ibunya berzina. Maka Nabi Isa membela ibunya. Maaf, ibuku bukan pesina. Aku ini adalah nabi, utusan Tuhan untuk kalian. Maka Nabi itu berbicara. Jadi Nabi Isa dari bayi sudah melakukan pembelaan kesucian ibunya. Kamu heran seorang bayi berbicara? Emang kita bahas itu? Ya enggak, masih Ya, kita panjang bahas ini. kata-katanya yang kau bilang masih bayi waktu dia ngomong. Ya ini bayi kau ini. Dia saat Kamu bayi nih, kemana? dia masih bayi, dia berbicara. Ketika disuruh oleh Maryam oleh orang Yahudi, kau tanyalah anakku. Orang Yahudi mengatakan bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih ada dalam buayan ayunan. Kemudian ternyata tiba-tiba Nabi Isa berbicara, Inni Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan kemudian ibadah Zuma. selama aku hidup. Tunggu. Zuma, Tunggu coba jangan dulu. cerita dongeng. Mending kau Tunggu buka, dulu. tunjukin. Bukan Tunggu kau dulu. cerita dongeng. Wa barran walidai walam ya ja'alni jabbaran syaqiyya. Begitu dalilnya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku berbakti kepada ibuku dan Tuhanku tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yaum walid wa yauma amut wa yauma ub'atu hayya.
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu Nabi Isa pada saat bayi dia berdoa seperti itu. Tadi ngomong, sekarang berdoa. Yang mana yang benar ini? Lah, kan pada saat dia bayi dia berdoa, dia mengatakan Tadi dia ngomong ke semoga. orang Yahudi, sekarang dia berdoa. Iya, Kau ini ngomong apa dia ini? ngomong kepada orang Yahudi. Makanya Dia kau ngomong kepada jangan orang dongeng. Yahudi. Nah, terus kenapa sekarang kau bilang dia dia ngomong doa? kepada orang Yahudi. Kenapa sekarang kau Semoga bilang itu kan doa. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu. Pantas aja kau murtad. Nongok, ternyata kau tidak paham, kau tidak ngerti. Dan saya curiga kamu bukan murtadin. Bisa jadi kau adalah misionaris. Bisa jadi. Begitu tuyul. Karena tidak ada orang Islam murtad karena paham Al-Quran. Kalau misionaris belajar Quran, yes. Karena di STT itu diajarkan memang trik-trik seperti itu. Ya, begitu saudara-saudara. Iya, kalau belum kebongkar kedoknya, belum diturunin dulu teman-teman, sabar, pasti diturunin nanti juga lama-lama kalau udah kebongkar kedoknya. Ini trik kita, trik berperang di Komal. Ya Ebi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulungan, Muslim apa Kristen Pulungan? Misionaris banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Aku tadi udah gerah banget pengen ngomong. Itu memang aku menjadi saksi di mana pada saat misionaris itu salah satunya adalah teman-teman dari mantan suami aku dulu. Itu memang mereka diajarkan bagaimana cara memahami isi Al-Quran, bagaimana cara mereka membaca salah satunya ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk satu surat-surat pendek. Makanya tadi Ebi gregetan banget. Makanya tadi Ebi izin, Akang Ebi izin naik. Ebi bilang gitu tadi sama Akang. Iya, betul. Tapi emang bener Bang Zuma, Ebi menjadi salah satu saksi bisu dan saksi mata jelas banget di mana mereka belajar bagaimana caranya untuk menjadi Misionaris, iya. Banyak Iya. juga alhamdulillah teman-teman kita yang misionaris. Alhamdulillah mereka ini sudah mu'alaf, sudah syahadat. Justru setelah kita syahadatkan, dia mengaku bahwa sebenarnya ini yang ketiga kalinya saya jatuh cinta kepada Islam. Tapi yang ketiga kalinya baru saya mau benar-benar keluar dari tempat sana dan masuk Islam. Kutanya pada saat mana? Pada saat kami di kader. Saya disuruh baca surah-surah pendek, hafal surah-surah pendek. Akhirnya saya kok jadi jatuh cinta gitu. Cuman karena tuntutan profesi dan juga sudah disuruh berjanji, sudah dikasih duit, makanya saya belum tidak mungkin lah dengan misi itu malah saya menjadi mu'alaf. Kedua kalinya juga sama, bulan puasa disuruh ikut-ikutan tarawih dan seterusnya. Lama-lama kok jadi bahaya ini kalau saya ikut terus. Lama-lama saya ikut-ikutan terus masuk Islam. Akhirnya dia keluar lagi, belajar. Nah, setelah dia dalam keadaan bingung, panggilan kemudian Islam itu semakin kuat, akhirnya dia menyatakan Islam. Dan salah satu dari teman kita ini, insya Allah saya ketemu lagi nanti tanggal 1, tanggal 2 di Makassar dalam kegiatan pembekalan kristologi dasar kepada dai-dai. Beliau pasti hadir, saudara kita yang misionaris ini. Dia sering ketemu sama aku berapa kali sudah. Diakui saya sekarang angkat tangan, tidak bisa lagi menahan Al-Quran, tidak bisa. Mau tidak mau
bukan Al-Quran yang datang ke saya, tetapi memang batin saya yang tertarik pada Al-Quran. Nggak bisa lagi saya lanjutkan misi ini, saya harus syahadat masuk Islam. Akibat dari belajar Quran. Iya, Lanjut. makanya tadi Ebi pengen bilang, Ebi aja beralih, Masya Allah, dari Kristen menjadi Muslimah. Kenapa beliau malah keluar? Tadi pengen ngebantah, cuman Bang Juma lagi Telat naiknya. telat naik. Ebi di bawah dia tadi, Bang Juma. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada juga masalah poligami. Mohon maaf Bang Juma, agak sedikit Ebi angkat lagi ya. Iya, boleh. Nah, mohon izin juga buat semuanya. Pada saat Ebi menjadi pada saat Ebi masih menjadi istri dari seorang anak dari pendeta, beliau sempat meminta izin tuh Bang Juma untuk melakukan poligami. Wis, keren. Ada satu hal yang tadi Ebi udah gregetan banget pengen naik ngebantah omongannya itu, karena kata siapa Kristen tidak boleh poligami? Setahu Ebi pada saat itu mereka itu mengatasnamakan dari perjanjian lama ya, Kang Bang Juma. Mereka berpatokan dari itu, isi dari perjanjian lama, dimana pada saat itu kan Ebi memang benar-benar hanya mengikuti dan menaati apa yang Ebi tahu ya, karena kan setahu Ebi juga ada di beberapa ayat yang tidak boleh gitu. Bahkan Iya. itu kekeh tuh Bang Zuma, ada sekitar 1 bulan kita tidak ada komunikasi. Misalnya Ebi sempat marah karena Ebi bilang, kenapa harus poligami sedangkan banyak kamu nih anak salah satu. Saya bukan nafsu ya atau bagaimana, daripada saya melakukan atau menceraikan kamu atas dasar perzinahan, lebih baik saya meminta izin. Dari situ Ebi sempat mikir, kamu nih Muslim atau Kristen? Sempat ada perdebatan pada saat itu, cuman ya makanya kalau dibilang di Kristen tidak ada poligami itu kayaknya Ebi mengalami secara langsung. Ada satu perjanjian yang maksudnya mereka bilang bahwa oh enggak, di perjanjian lama boleh kok untuk poligami. Ya mohon izin sih Bang Zuma, yang maksudnya yang pada saat itu mungkin yang pada saat ini emang Ebi tidak terlalu peduli ya pada saat ini ya. Cuman Bang Zuma kan lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada mereka. Makanya Ebi bilang, Ebi mau nanya nih sama Bang Zuma. Mohon maaf kalau Ebi sekarang agak lancang nanya, apakah benar pada isi perjanjian lama ada tentang pembahasan untuk diizinkan berpoligami? Dalil di dalam perjanjian lama tentang poligami itu banyak. Dan tidak ada larangan di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena nabi-nabi kalau kalau dilarang mereka untuk tidak berpoligami, bagaimana mungkin Daud, Salomo dan seterusnya memiliki banyak istri? Banyak dan ya, itu iya, itu boleh dan tidak ada larangan. Mana larangannya di dalam di dalam Bible? Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada. Berarti memang tidak ada kan ya Bang Zuma untuk arahan di mana poligami itu dilarang kan? Nggak ada. Nah berarti Nggak ada. Ulangan 21 ayat 15 itu malah diatur. Iya. Kami Betul. dicatat ke Ebi. Ulangan 21 15 tuh diatur. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami, nggak berdosa di situ. Ya sih. Makanya dari tadi perdebatannya masalah poligami. Terus
siapa nggak boleh? Boleh kok. Boleh, nggak ada larangan juga, Nggak ada malah larangan diatur. kok. Bahkan mohon maaf ya Bang Juma. Saat ini kayaknya ada salah satu isi dari Bible ya. Ebi kurang baik. Ebi bilang Ebi belajar Bible malah dari Bang Juma. Ada dimana ketika diceraikan, ini yang sampai sekarang masih jadi polemik buat Ebi secara pribadi juga ya Bang Juma. Kemarin Ebi sempat dapat penjelasan dari Bang Juma, cuman pada saat itu keputus karena sinyal deh kalau nggak salah. Untuk sekarang kan Ebi sedang dalam proses perceraian dengan mantan suami yang masih Kristen ya. Iya. Ada bahasa di mana Bang Zuma kemarin bilang bahwa itu secara otomatis akan terputus tanpa harus Iya. itu atau apa. Ebi tetap, karena kan agak ribet banget untuk melakukan proses perceraian itu ya Bang Zuma. Makanya Ebi bilang apa harus tetap diurus, karena otomatis kan Ebi harus ke Surabaya nih, atau bisa tolong diarahin nggak Bang Zuma kira-kira untuk ke arah statusnya, apakah tetap harus mengurus untuk perceraian? Kalau secara kenegaraan ya harus. Tapi Ya, kalau maksudnya, agama, iya. kalau agama Agama. cukup memperlihatkan sertifikat mualaf saja itu sudah boleh, sudah bukan lagi suami istri. Iya, berarti kemarin kan sempat pada saat pengajuan untuk perceraian kan diminta surat mualafnya ya Bang Zuma. Itu Iya. sempat mau ditahan kan ya, makanya Ebi bilang oh nggak bisa, karena ini akan menjadi bahan acuan saya untuk mengganti data, termasuk ganti KTP. Ebi bilang cuman pihak dari gereja kan kayak gimana mau menahan surat itu, makanya sampai sekarang Ebi belum berani untuk ngurus secara kenegaraannya. Tapi mohon, apa ada para mualaf yang pernah dari Posebi, apakah itu harus ditahan sama pihak gereja atau kita kasih surat apa namanya, surat ininya aja? Surat ini mualafnya boleh. Perlihatkan aja, saya tapi hanya Muslim. ditunjukkan saja kan ya? Gimana? Emang hanya Mas Dewi hanya ditunjukkan tapi tidak disimpan sama mereka kan ya Bang Juma? Karena kemarin sempat mau diambil untuk diurus katanya. Di fotokopi aja Kak. Iya. Di fotokopi, serahkan fotokopinya udah. Yang aslinya mah jangan diserahkan. Ya. Oh ya. Ya kalau ingin kayak asli di print, nah kan sama-sama asli. Nggak perlu pakai seserahan. Ya sudah. Ya sih, itu aja sih. Ini ada yang nanya, ini ada amanah untuk ditanyakan ke Mbak Ebi ini. Apakah ibu Mbak Ebi ini mantan ini pramugari? Siapa? Mohon maaf. Ibunya? Ibunya Ya. Ebi? Ya. Oh enggak. Oh ya udah berarti bukan. Kenapa? Ya ini ada orang saudaranya itu juga di Gresik, 3 anaknya juga mualaf yang ibunya itu mantan pramugari gitu. Oh, enggak. Enggak, Ebi 4 bersaudara. Ya berarti 4 bukan. bersaudara. Iya. Ini ada pertanyaan Bu di bawah nih. Apakah Ibu Ebi ini perempuan? Iya perempuan. Iya perempuan Bang Endi. Ya. Ya udah, Bang Zuma Ebi izin pamit dulu buat semuanya juga. Akang Siantang, makasih buat waktunya. Ya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, istiqomah Mbak Ebi. Ini ada Putra 1000 Pulau. Ya, Putra Muslim apa Kristen? Putra 1000 Pulau. Woi, aduh, naik jadi berhala. Ayo buat teman-teman Otan, mumpung masih ada waktu, silakan naik ke atas ya. Teman-teman jangan lupa di tab-tab layar dan di follow semua akun yang ada di atas ya. Teman-teman silakan di follow semua. Jangan lupa loponya buat absen-absen ya. Biar komalnya kelihatan hidup. Ini banyak yang minta naik tapi dari muslim kebanyakan. Naikin aja nggak apa-apa. Error ini kayaknya nih. Error. Oh, tuh. Mana si pendeta itu siapa kemarin itu Bang Andi? Christian Jupri. Christian Jupri. Christian Jupri nih. Jupri marah-marah. Oh, lewat dibatasi. Terakhir dia jual rumah. Nantang Bang Juma. Kayak yang iya aja. Kepencet. Kalau Tante Melki ngambek gara-gara Mbak Nora. Mel. Mana dia? Iya, tadi minta naik terus. Oh, Waduh, ini yang minta naik muslim semua. Nggak bakal diskusi dong kalau muslim semua naik. talilan kita. Nanti ribut sama yang di bawah. Aku cari nggak ada loh. Ini 9 yang minta naik. Buset. Kepencet Makin atau apa ngelek. ya? Ayo kawan-kawan Kristen naik. Temanya Adam poligami. Mana ya? Nggak ada. Tema baru Adam poligami. Gimana bisa Adam poligami waktu itu cuma satu perempuan? Dua Bang Andi. Ini Ada siapa dua yang emang. naik? Yang Adam yang Hawa naik? doang. Dua perempuan. Siapa? Kalau orang Yahudi menyebutnya Lilith. Itu diciptakan di Kejadian 1 ayat 26, 27. Sementara Hawa nanti diciptakan di Taman Eden. Waduh. Siapa ada musik ini? Nggak tahu aku siapa. Tapi yang naik. Tambulok mungkin musik. Aku nggak bisa turunkan loh. Pembulokong ini gimana nih? Bisa. Dah. Itu di Bible juga dua perempuan Bang Andi, nggak bisa dibantah itu. Ini aku udah berapa kali nolak deh. Kenapa minta terus naik ya? Siapa? Ini namanya siapa nih, lupa. Ini nih ya. Salah kali aku. Yang udah aku tolak jangan permintaan naik lagi deh kalau muslim. Tapi memang orang-orang sebelah ini banyakan Muna sih anti poligami. Tapi alternatifnya banyak. Hemat. Wih, Tuhan juga poligami. aku heran deh yang udah aku tolak ini minta naik lagi. Tapi Loh, penulis Bible itu ya tidak ada yang jelas loh keluarganya. Misalnya nih Paulus nggak jelas punya istri apa punya anak ya? Ada nggak kisahnya? Nggak ada tuh. Markus, Lukas, Nggak ada yang Gini. punya itu nggak jelas. dia nggak jelas semua keluarganya ya. Nggak jelas. Terutama Paulus. Kalau Yohanes kan masih jelas tuh anaknya siapa, Vinicius. ini aku naik ini lihat lah ya. Kalau muslim. Bukan masuk anaknya, dia punya istri nggak gitu loh, dia punya keturunan nggak gitu. Itu nggak diterangkan gitu. Victor,
Victor, Ya, agama apa bang? Muslim. Tadi saya kan sudah tolak berapa kali. Kenapa minta naik lagi bang? Coba tuh ada yang perlu, nggak apa-apa. Coba, ada yang mau disampaikan bang? Ada. Oh itu. Kalau yang masalah itu bang, diselesaikan secara kekeluargaan lah ya. Ya nggak enak diomongin di sini ya bang ya. Oke. Bang Adi ini sok tahu kali entah apa pun. Oh, dia ngomong Pak De masalah itu, jadi saya nggak enak lah ngomongnya di sini gitu loh. Lain kali aja ya Bang Victor ya. Makasih ya. Itu juga nggak ada yang mau disampaikan. Hai. Dibilang ada yang mau disampaikan, nggak ngomong. Ini lagi dibawa demen banget sama si Melki. Melkinya udah bobo, diomelin sama tante. Tante Alek. Tante Alek. Bagian yang di bawah ini kadang-kadang turunin gak ada ilmu, turunin gak ada ilmu. Pas begitu udah habis, OT-nya di sini geser. Di sana juga sama, turunin. Pas habis semua di Komal Muslim Oten, lari ke rumah Oten. Kedengerin aja hujatannya, mampus dengerin hujatan di sana. Ini Bisa ada- nurunin. Ini ada orang Cikoneng nih, Cikoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hapunten, ada yang mau warahmatullahi disampaikan aja, Bang. Ayah, Ya, ini terima kasih buat Bang Jumat sudah silaturahmi ke Bandung, ke Buah Batu, Bojong Soang, Cikoneng, sudah mengisi pengajian waktu minggu lalu. Terima kasih, saya hadir di sana. Semoga sehat selalu, panjang umur buat Bang Juma, buat semuanya teman-teman yang ada di Abdi rumah. juga hadir atau Akang kumaha? Mohon jajak kalau hatur nuhun sumringah gitu. Itu teh. Hoyong sasalaman mung teu kaparangkeun. Saya juga hadir Bang Andi. Iya, Bang Arif juga hadir. Mohon caket Lamun abdi bisa mah, lamun ditolit. abdi mah punten, tak bisa nyarios. Tebih, soalnya tebih. Bang Sugi, soalnya tebih. Di Pekanbaru. Yang ngatur matahari kan saya waktu itu Bang. Bu Nora, Ya, Ebi tadi itu kepengen sekali ngobrol dengan Bu Nora. siapa Ebi? Wah, terlambat naik deh. Tadi saya di bawah. Iya, yang baru turun Nora naik, pengen sekali dia ngobrol dengan Bu Nora. Oh, entar dulu Bang Arif. Ini ada nih tulisan Cina. Iya, ini Indomie, tulisan Indomie. Eci ini. Eci, Halo, selamat malam. selamat malam. Ya. Silakan. Apa temanya ini, Bang? Temanya ini adalah kenapa Siapakah yang Kristus? Siapakah yang anti Kristus? Anda Kristen Muslim Bang? Kristen itu banyak sudah orang kenal. Kristen sama. Kalau diartikan itu tulisan Korea apa Jepang ya? Itu artinya apa ya Bang? Namanya? Itu artinya tulisan Cina. Ya. Cina dalam Apa? artian itu cuman saya lihat di terjemahan sih. Artinya itu balsam caplang itu Bang. Udah, sok. Sekarang temanya ini. Siapakah yang anti Kristus? Taruh dulu Bang, kita kan manggil apa nanti dia? Coceng namanya. Panggilan Jeki aja ya. Ya silakan Bang Jeki. Ya. Kok iya pula dia? Ini maksudnya apa? JJ namanya JJ. Tuh udah JJ. Ya kan? JJ kan? Ya, panggil aja gitu. Oke. Silakan JJ. Temanya siapa yang anti Kristus? Siapa yang anti Kristus? Ya orang-orang yang nggak percaya kepada Dia atau membawa kabar berita palsu. Itu aja menurut saya. Antikristus yang tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Ya memang Yesus juru selamat, bukan Tuhan kan?
Ya ini kalau cuman merujuk keimanan ya saya akui Tuhan, keimanan ini ya. Jadi kalau menurut Bible, Menurut Bible juga iya banyak ayat-ayatnya. 2 Yohanes, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Manusia loh, bukan Tuhan. Kalau manusia juru selamat, iya percaya. Karena dia seorang nabi. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin, masa Tuhan juru selamat? Artinya dalam ayat-ayat Alkitab saya ini artinya itu kalian anggap tipu-tipu begitu. Bukan soal tipu. Sudah jelas di situ dikatakan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bukan soal tipunya. Masalahnya, saudara kita Kristen ini tidak mengerti. Itu sudah tercatat. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Kecuali dikatakan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Tuhan, dia antikristus. Berarti iya, yang tidak percaya Yesus Tuhan itulah yang antikristus. Masalah yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dialah yang antikristus. Itu loh Bang. Coba pahami. Yesus di situ kan mengaku dia itu adalah saya tangkap ceritanya ini. Nah, terus untuk ayat-ayat yang sudah kita dalami sekarang ini bagaimana, ada tolak ukurnya kah? Bagaimana, coba Anda jelaskan. Sekarang data mana yang mau Anda tunjukkan Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan? Banyak Mbak yang ini saya Satu sudah- aja. Satu Satu aja ya. Bang. Ya. Sebentar. Oke. Coba Filipi 2, Kolose 1 Bang. aja Kolose. Kalau Filipi, Kolose, Timotius, Pasti kan Anda patahkan itu, Stefanus. Anda bantah. Bukan Bang. Filipi ini penulisan siapa Bang? Pasti kan dengan Paulus. Nah Paulus saja bertemu fisik dengan Yesus belum pernah Bang. Iya kah? Sebentar. Iyalah. Di mana Yesus bertemu fisik dengan Paulus? Sebentar Pak ya. Cari di 4 Injil itu aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan banyak perkataan Yesus di dalam Yohanes itu banyak. Nah untuk yang Roma 95 itu bagaimana? Bang, kalau penulisan 13 surat Paulus itu akan bertabrakan, kontradiksi nanti dengan perkataan Yesus. Karena tulisan dari Paulus saja, coba baca di dalam Roma 14 nomor 9. Apa dikatakan di situ? Paulus mencatatkan yang mati di kayu salib itu bangkit, dia menjadi Tuhan. Sejak kapan pengajaran Yesus dia mati di kayu salib dan bangkit baru jadi Tuhan? Sejak kapan? Coba Bang baca dulu Bang, Roma 14 nomor 9. Coba dulu, saya minta tolong. Ini saya tanya ya. Di dalam Yesaya perjanjian lama itu kan belum ada tercatat nama Paulus ya. Ya kan? Ya, bahkan nama Yesus nggak ada. Ya. Nah terus yang dimaksud dengan Yesaya 9 ayat 5 ini apa? Dibaca. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir itu loh. Ya, Itu telah atau emang di zaman Yesaya Yesus telah lahir, Bang? Itu kan seorang anak. Anda juga baca judul perikopnya. Abang baca, coba abang baca. Ya, abang baca. Bacalah. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Ya kan? Coba pahami ayat itu baik-baik. Kata telah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Nah terus yang dimaksud ini siapa begitu?
Ya baca dulu coba bang, biar abang pahami. Makanya saya bilang, sebenarnya kalian yang tidak memahami Bible kalian. Bukan yang kami mengatakan Bible kalian itu salah. Ya, kalau kami katakan salah ya janganlah lari dulu ke situ. Coba baca baik-baik bang, baca baik-baik. Coba, coba, silakan. Bang JJ, Iya, iya, iya. jangan berfirman dalam hati bang, biar kita bisa dengarkan juga. Silakan bang. Sebab seorang anak telah lahir. Bang, kuat-kuat suaranya bang, biar sama-sama dengar kita bang. Coba bang baca. Iya, iya, iya. Ya, coba jangan pakai iman bang ya, menerjemah itu. Pakai akal sehat aja. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, ya kan? Itu kata telah itu terjadi atau belum? Sementara kalau Anda lihat dalam Yesaya 1 ayat 1, itu pandangan Yesaya, penglihatan Yesaya itu nggak sampai ke zaman Yesus. Inilah penglihatan Yesaya bin Amos. Ya, coba kau lihat tuh Yesaya 1 ayat 1 itu. Itu pada zaman kapan? Yotam, Ahaz, Hezkia dan raja-raja Yehuda. Udah selesai di situ, nggak sampai ke zaman Yesus. Jadi kitab Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus, Bang. Jadi begini ya, poin-poin yang saya dapatkan di sini ya, abang-abang dan mbak-mbak ya. Poin yang saya dapatkan di sini di dalam kitab-kitab saya ini seolah-olah saudara-saudara Islam ini apa namanya sama Paulus begitu. Bukan sama Paulus bang, kita jangan dulu lari ke Paulus bang. Satu poin saja, ajaran Paulus itu bertabrakan dengan ajaran Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Yesus mengatakan, selagi dunia ini belum runtuh, hukum Taurat itu masih berlaku bang, tetapi hanya untuk Bani Israel. Batasnya sampai di situ saja. Nah, apa kata Paulus? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk bang. Baca Galatia 3 nomor 10. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor berapa itu? Itu Paulus mengatakan apa? Tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kan jadi bertabrakan ini. Ajaran Paulus itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus bersunat. Sementara Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya itu Kristus itu akan sia-sia baginya. Akan lucu. Jadi bukan masalahnya. Makanya saya bilang, ayolah Kristen jangan lari dulu ke Paulus. Ajaran Yesus dulu. Coba kaji baik-baik ajaran Yesus itu apa. Pada iblis saja dia kan mengatakan, "Nyalah kau iblis. Kau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Bukan menyembah kepada dia." Iblis saja disuruh menyembah kepada Tuhan Allahnya. Yesus pun juga menyembah kepada Tuhan Allahnya. Ketika Bani Israel datang kepadanya bertanya, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang si Paulus, Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Supaya jadi Tuhan ya harus mati dan bangkit. Sejak kapan ada ajaran orang mati bangkit jadi Tuhan? Itu makanya saya bilang, jangan lari dulu ke Paulus bang. Kalau abang baca di Paulus itu, ajarannya semua bertentangan dengan ajaran Yesus. Makanya sebenarnya Kristen ini bang, kalian itu tidak melawan kami. Kalian tuh melawan kitab kalian sendiri. Karena ajaran Yesus itu, ajaran tauhid, sama seperti Musa. Hanya menyembah kepada satu Tuhan. Maka Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tahu. Yang menciptakan langit dan bumi itu bukan dia.
Dia hanya juru selamat, perantara. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku, betul. Tapi jangan lupa Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Matius dalam Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Fix. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Terus setelah Yesus tidak ada, jadi bagaimana manusia-manusia setelahnya? Makanya Allah itu mengutus Nabi kemudian sebagai Nabi penutup. Selesai. Membawa syariat baru. Yang dimana diturunkan aturan, ajaran, larangan, perintah di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Gitu, Bang. Bentar, ini Bang Jack ini mau mualaf, Bang Jack? Nggak Nah, tahu. begini, sekarang saya tanya begini. Enggak, Bang Jack mau mualaf. Anda percaya yang akan turun pada harinya siapa? Nabi siapa? Yang akan turun. Nah, Yesus kenapa Nabi bisa dikatakan kenapa terkemuka yang awal dan yang akhir? Yang awal ini terkemuka, sekarang kan dia jadi bahan perbincangan. Karena ajaran Yesus bukan ajaran menyembah kepada dirinya. Sementara, ya, oknum yang seperti agama abang ini menyembah Yesus sebagai Tuhan. Terus datang dia nanti yang terakhir. Bagi umat muslim, Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dia untuk apa datang? Ya untuk meluruskan, mempertanggungjawabkan gitu loh. Bahwa ajaran dia yang dahulu itu belum selesai. Sama ajarannya. Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Dia akan menjadi hakim. Terus siapa tersangkanya? Kalian. Bukan menjadi hakim yang menentukan masuk surga atau neraka. Yesus bukan hakim untuk memasukkan manusia ini ke dalam surga atau neraka. Karena hakim itu hanyalah Allah. Datangnya Yesus itu untuk meluruskan ajaran dia yang dahulu yang belum selesai, itu adalah menyembah kepada Tuhan yang esa yang benar. Kalian itu yang jadi tersangka. Ajaran dia tidak mau makan B2, kalian makan B2. Ajaran dia tidak ada ke gereja hari Minggu, kalian ke gereja hari Minggu. Ajaran dia itu bersunat, kalian tidak bersunat. Nah ini tujuan Yesus datang. Dia menjadi hakim karena kalian jadi tersangkanya. Kalau kami udah selesai, Bang. Umatnya Nabi Muhammad udah selesai. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sudah kami penuhi kewajiban kami sebagai pengikutnya. Kalian apa? Sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Kalian sembah manusia ini menjadi Tuhan. Itu maksudnya, Bang. Makanya dikatakan terkemuka yang awal dan yang akhir. Kami akui memang Nabi Isa akan datang. Tanda-tanda akhir zaman yaitu kedatangan Nabi Isa. Gitu, Bang. Silakan Abang bertanya lagi. Bang Zuma kayaknya nggak monitor. Bang Zuma, Bang, kan nggak monitor Bang Zuma. Apa lagi yang mau Abang tanya, Bang? Enggak, untuk tadi dibilang ibadah ya. Ibadah, kenapa ibadah hari Minggu ya kan? Iya. Kita kan itu tanda apa memperingati gitu ya. Memperingati apa, Bang? Kebangkitan. Memperingati apa? Kebangkitan. Siapa yang bangkit? Yesus. Kapan Yesus mengatakan dia akan bangkit hari Minggu? Bukan dia mengatakan kan. Jadi? Siapa yang mengatakan, Bang? Bang, kalau pernyataan Yesus tidak ada mengatakan dia akan bangkit hari Minggu, terus ajaran siapa? Iya. Mengatakan Terus saya bawa dalil saya bawa ayat-ayat Alkitab saya. Anda pun tidak percaya. Bukan nggak percaya, Bang, karena pernyataan Yesus tidak ada, Bang. Satu saja perkataan Yesus, dia akan bangkit pada hari Minggu.
dan kalian merayakan kebangkitannya hari Minggu. Satu aja, di mana tuh Bang? Karena Yesus pelaku hukum Taurat Bang. Kuduskanlah hari Sabat. Dan dia tidak pernah ke gereja Bang. Ke Iya bait jangan, Allah dia Bang. bahkan di zamannya itu sama zaman sekarang. Masa iya kita mau beribadah di jalan? Tidak begitu Bang. Zamannya dulu dengan zamannya Konsepnya sekarang gereja berbeda apa sih? Kakak. Kenapa sih ada gereja? Kenapa gereja itu besar? Bisa memuat sekian orang. Bukan soal gerejanya besar atau tidak Bang. Gereja ini hasil buatan siapa Bang? Orang Yahudi beribadah di bait Allah, di bait El. Nah, itu bukan berisi adanya salib, adanya patung, nggak ada Bang. Bahkan mereka ada kiblat Bang. Masalahnya kiblat mereka itu pada waktu tembok Yeriko-nya itu sudah dirubuhkan Bang. Makanya mereka sekarang kenapa tengok mereka tuh ada tembok ratapan. Karena mereka menangisi. Menangisi apa? Tidak ada lagi kiblatnya mereka Bang. Itu masalahnya. Nah, Islam ada kiblat. Kristen. Makanya Islam ada dikatakan untuk beribadah, untuk melakukan ibadahnya itu di masjid. Ada. Nabi Muhammad ke masjid, iya. Nabi Musa ke Bait El, yes. Bahkan nabi-nabi terdahulu ketika beribadah di mana? Nah, sekarang gereja dipenuhi oleh umat Kristen yang tidak bersunat. Terus Yesus mengajarkan ke gereja, jangan mimpi abangku. Jangan mimpi, karena gereja itu dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Sementara bait suci, bait El, jangankan bait El, bait suci, kota Yerusalem aja tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat dan pemakan babi. Itu Bang. Orang-orang yang tidak bersunat dan pemakan babi, binatang haram, tidak boleh masuk. Sementara gereja, pemakan babi, orang yang tidak bersunat, yang tidak menguduskan hari Sabat, terus kalian katakan ajaran Yesus seperti itu. Enggak lah Bang. Makanya saya bilang Kristen ini terlalu bermimpi Bang. Halu. Terlalu memprioritaskan dirinya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Kalau pengikut Yesus yang sejati itu, contoh seperti kami Bang. Yesus bersunat, Nabi Muhammad bersunat. Setelah terjadinya perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya, dengan Tuhannya bersunat, semua bersunat Bang. Siapa yang tidak bersunat? Kristen. Kenapa tidak bersunat? Karena kata Paulus, orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Jadi kalau abang pun bersunat, serba salah. Abang mengimani kitabnya Paulus. Abang pelaku hukum Taurat. Ya, saya melakukan hukum Taurat, Nora. Saya pelaku hukum Taurat. Terus apa kata Paulus tentang hukum Taurat? Tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Serba salah kalian Bang. Kalian ikutin ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Paulus. Kalian buang ajarannya Paulus, tapi kitab kalian berisi 13 tulisannya Paulus, surat Paulus. Jadi kalian ini berdiri di atas mana sebenarnya Bang? Di atas ajaran Yesus? Di atas ajaran Paulus? Atau di atas ajaran-ajaran pendeta? Karena apa? Yesus mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, Bapa yang mengutus dia suaranya tidak bisa didengar. Paulus mengajarkan apa? Yang mati di kayu salib, hidup kembali, itu baru jadi Tuhan. Pendeta ajarkan apa? Oh, Tuhan kita ini 3 pribadi 1 hakikat. Yang dimana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dimana datanya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dijadikan 3 pribadi 1 hakikat. Ujungnya datang oneness. Berbeda lagi di enam kalian. Baku hantam dengan saksi Jehova, baku hantam dengan Unitarian. Apa salahnya kita nggak disunat, ada yang nggak disunat ya. Terus Bang. yang dibaptis ini dengan Matius 28:19 ini apa maksudnya? Oke. Abang bilang, apa salahnya kalau tidak disunat? Coba Bang baca di dalam Kejadian, persunatan Kejadian berapa itu? Jangan dulu di Kejadian, Mbak. Loh,
Persunatan pertama perjanjian kekal sunat itu dilakukan dengan Abraham. Kepada keturunan Abraham. Ya. Benar kan? Bagi yang tidak bersunat itu harus sekarang dimusnahkan, Bang. Yang Anda akui sekarang kita ini Kristen pengikut siapa? Loh, Abang sekarang bertanya kepada diri Abang. Abang ini Kristen mengaku sebagai pengikut siapa, Bang? Kalian pengikut Yesus atau penyembah manusia? Ya, kita kan ikut penggenapan Injilnya. Injil siapa, Bang? Penggenapan Injil Yesus di Perjanjian Baru. Gimana Makanya Injil tadi Yesus? Apa isi Injil Yesus, Bang? Makanya saya bilang tadi, apa isinya Matius 28:19 ini? Tentang Matius 28. Tentang? Ya, kita kan saya kan nggak disunat, tapi dibaptis. Apa itu? Saya tidak disunat. Di mana kata pembaptisan itu sama dengan persunatan, Bang? Sekarang begini aja deh, Bang. Ya, kita buka dulu nih, Bang. Biar Abang juga dulu jangan salah paham. Sebentar. Ya, Abang ada Bible di situ kan? Ada. Oke, buka di dalam Kejadian, Bang. Kita baca dulu baik-baik, Bang. Tidak ada hubungan sunat dengan pembaptisan, Bang. Pembaptisan itu juga ajaran siapa? Kejadian 17, Bang. Coba buka, Bang. Ayat. Oke. Kejadian 17. Mudah-mudahan tidak salah ya. Oke, ini mulai dari ini, dari ini ya, Bang. Nomor 7, Bang. Nomor 7. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian apa, Bang? Perjanjian yang apa, Bang? Kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat apa nih? Bukan sunat rohani. Paulus sunat hati. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Coba kita lihat orang yang tidak bersunat apa kata Tuhannya. Nomor 14, ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, yang tidak bersunat harus diapa? Dilenyapkan. Turun-temurun. Nabi Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim ketika Ishak waktu itu belum ada. Nabi Ismail keturunan sampai kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan perintah, ikutilah milah Ibrahim. Milah itu apa? Salah satunya apa? Sunat. Makanya umat muslim yang laki-laki bersunat. Wajib. Kristen. Keturunannya dari mana, Bang? Jangan bilang dari Ishak Yakub, Bang. Karena itu hanya milik mereka saja, Bani Israel, Bang. 12 suku bangsa, Bang. Makanya saya bilang, Kristen ini suku apa? Suku cadang. Ini perjanjian kekal. Nah, ketika Kristen bilang, oke, Nora, kami ikuti apa yang diperintahkan kepada Abraham, bapa leluhurnya, Bani Israel. Terus kalian mau bersunat? Ya. Terus kata Paulus apa? Orang yang menyunatkan dirinya itu sia-sia bagimu, Kristus. Kita buka tulisan Paulus ini ya. Nih.
Galatia 5 nomor 2. Coba dibuka, Bang. Ya. Galatia 5 nomor 2. Nomor 2. Coba Abang sendiri yang baca dulu. Galatia 5 nomor 2. Agak keras, Bang. Galatia 5 nomor 2. Ya. Baca. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sekarang siapa yang mau Abang dengar? Makanya kalian jangan mengatakan kami ini pengikut Kristus. Kalian harus pede. Kami ini Nora pengikut Paulus. Harusnya begitu Kristen. Harusnya kalian Krispus. Bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus Paulus kalian. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Maju kena, mundur kena. Kau ikutin abangku, perjanjian Abraham, sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, sama seperti yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Muhammad. Kau akan tidak berguna. Jadi berpikirlah, Bang. Kami bukan membenci Paulus. Tidak ada urusannya. Yesus pun tidak pernah berurusan dengan Paulus. Bahkan mengenal Paulus tidak ada. Makanya dia katakan berhati-hatilah. Akan ada nabi-nabi palsu yang mengaku apa? Akulah Mesias. Buka di dalam Matius 24. Apa dikatakan? Apa ini pernyataan Yesus ya sebelum Yesus pergi ya? Makanya dia sudah wanti-wanti. Matius 24. Ini pernyataan Yesus. Apa dikatakannya sini? Saya bacakan sama Abang. Waspadalah, Matius 24 nomor 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sampai dikatakan di sini lagi di nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus lagi nomor 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terus ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, katanya Yesus kan, apa dikatakannya? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9. Kan di situ ada tuh. Siapa nih yang noise ini? Yang baru masuk ini tolonglah di mute dulu lagi. Yang baru masuk tolong dulu noise. Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tiba-tiba Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pas waktu dibilang itu adalah suara Yesus, Yesus sudah mengatakan apa? Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata,
Akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, pertanyaannya, bukankah perjalanan ke Damsyik itu melewati padang gurun? Yesus sudah mengatakan, kalau dia berkata dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Artinya apa? Artinya jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku dia bertemu dengan Mesias. Karena apa? Yesus tidak mengatakan dia adalah cahaya yang turun dari langit. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus Yesus mengatakan juga, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Bukan cahaya yang turun dari langit mengitari menyelimuti Paulus dan Paulus rebah ke tanah. Nggak ada bang. Karena Bunda Maria tidak melahirkan cahaya bang. Bunda Maria melahirkan sosok manusia. Itu bang. Makanya